Assalamualaikum Sobat Mayoga. Kembali lagi di podcast Mayoga Menyapa, Madrasah Para Juara. Nah, di episode Mayoga Menyapa kali ini bersama saya Kaisah dan partner saya Tegar. Hari ini kita mau ngobrol santai nih sama dua bintang tamu kita yang keren-keren. Pasti udah gak asing gak sih sama korsa yang dipakai sama kakak-kakaknya ini? Iya kan, soalnya kan korsanya identik banget gak sih itu? Nah kan ada juga tuh pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mending kita perkenalan dulu gak sih sama kakak dua ini yang sangat-sangat hebat? Bener, langsung aja gak sih Kak perkenalin diri? Ya, jadi perkenalkan nama aku Iqmal. Ya, di sini aku diamanahi sebagai Ketua Dewan periode 2025 dan 2026. Wih, keren banget sih itu. Oke, di samping aku ada siapa nih? Perkenalkan, nama aku Ala. Aku menjabat sebagai Ketua MRC periode 2025-2026. Wih, keren banget. Gila sih. Nah, mungkin penasaran gak sih sama apa aja sih dan sampai caranya tuh? Perjalanan mereka sampai bisa jadi ketua dari Dewa sama ketua MRC itu gimana sih? Mesti kalian penasaran kan? Oke, mending kita ngobrol lebih lanjut deh untuk tahu dulu kakak-kakaknya ini gimana. Nah, boleh mungkin dari Kak Iqmal ya. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih momen terberat waktu kakak ikut seleksi Dewa itu? Momen terberat ya? Jadi sebelumnya mending aku jelasin deh tahap-tahapnya itu. Boleh, jadi Kak? kalau ketika di Mandika Sleman itu kan ada beberapa tahap gitu ya. Kalau OSIS di sini itu jadi ada tahap-tahap yang dibagi sebelum seleksi. Nah, jadi itu tahap-tahap itu dibagi-bagi. Nanti itu ada tahap-tahapan yang isinya materi, terus tahap-tahapan yang terkait soft skill kalian, tahap-tahapan esai, terus diri kalian itu seperti apa, wawancara dan lain-lain. Jadi itu banyak tahapan ketika mau jadi OSIS di Mandika Sleman. Nah, benar tuh. Jadi bukan sembarang aja ya guys, yang pasti ikut itu pasti harus dimantepin dulu, mulai dari cara kepemimpinannya sebelum dilantik menjadi Dewan Siswa Mayoga. Ya, gitu. benar tuh. Jadi seleksinya kalau di Mayoga tuh benar-benar diseleksi, bukan yang sekedar formalitas. Benar. Jadi yang terpilih itu bukan orang sembarangan. Ya. Gitu. Nah, waktu kakak ikut seleksi, kakak ada nggak sih momen hampir nyerah? Kayaknya aku udah nggak bisa nih, udah nggak kuat ngelanjutin seleksi ini. Kayaknya udah capek banget. Aku mending mundur aja nggak jadi dewa. Tentunya ada masa-masa kayak gitu, karena ya kita manusia biasa. Kita tuh merasakan bahwa pasti tuh kadang merasa minder. Aduh, aku bisa nggak ya nanti? Aku bisa nggak menjaga mentalku? Bisa nggak aku nanti menunjukkan Passion atau skill gitu ya, iya, Pak? skill-skillku amanah yang seberat itu bisa nggak sih dijalankan? Nah, tentunya tuh di tengah perjalanan itu pasti ada rasa-rasa pengen menyerah, tapi tentunya teman-temanku dan orang-orang tuaku, keluargaku itu memberikan dorongan ketika aku mau menyerah gitu. Lah, berarti kakak tuh semangat dari awal ya untuk ikut ini leadership. Pastinya dong. Bener. Pasti kita harus semangat dari awal. Karena tujuan kita itu dan minat pasti gak akan cepat mudah menyerah. Keren banget sih Kak itu Kak. Oke, nah mungkin selanjutnya aku mau tanya-tanya sama Kak Ala nih. Gimana cerita Kak Ala tuh sampai bisa menjadi ketua MRC, atau boleh ceritain tuh apakah Kak sebelumnya kakak udah ikut Mayoga Research Club gitu, dan kenapa sih kakak tertarik gitu? Oke, ini aku kayak cerita dari awal MRC dulu kali ya. Boleh, boleh. MRC. Boleh banget tuh. Aku kan di madrasah sebelumnya, maksudnya di MTS, aku tuh nggak ada pengalaman MRC sekalipun kan, maksudnya riset sekalipun kan. Terus abis itu aku tuh join MRC juga awalnya bukan karena kayak dari awal aku targetin MRC, enggak, tapi karena kayak kayaknya aku ngelihat MRC kok makin lama kayak banyak banget ya, kayak juara, iya, lomba-lomba juara, potensinya besar juga karena madrasah kita juga madrasah riset. Betul. Nah itu dia, kayak aku mulai tertarik buat join riset juga kan. Terus akhirnya aku juga join bareng teman-teman aku juga gitu. Jadi aku bener-bener di riset tuh nol pengalaman banget gitu rasanya. Terus abis itu ya udah aku akhirnya join riset sampai di yang kemarin ini, yang tahun ini
itu ada seleksi BPH, seleksi. Jadi setiap ekskul kan ada seleksi BPH-nya kan. Jadi kayak apa namanya? Aku disuruh ikut, terus ya udah, karena aku emang dari awal juga pengen nyoba deh rasanya jadi BPH tuh gimana sih, nyari pengalaman baru juga kan gitu. Terus habis itu ya udah, akhirnya aku join BPH, terus ngikutin runtutannya. Habis itu ya aku ada di tahap yang disuruh orasi juga tuh, orasi ketua, terus pemilihan, baru deh aku jadi ketua MRC. Wes, keren banget. Jadi emang dari awal Kak ini pun walau nol pengalaman, tapi lama-kelamaan itu bisa kita latih di sini gitu. Sampai akhirnya Kak menjadi ketua MRC. Betul. Keren banget. Keren banget sih Kak itu Kak. Nah, waktu Kakak jadi ketua itu apa perasaan Kakak dikasih amanah untuk menjadi ketua itu Kak? Pastinya karena dari awal aku bukan nargetin sebagai ketua MRC, jadi kayak agak yang kayak aduh gimana ya, gitu iya ya, unexpected bingung kan, banget ya? iya bingung banget, kayak clueless lah gitu, kayak aduh aku harus gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah dari BPH sebelumnya juga udah yang kayak banyak ngebantu kan selama di riset pun, jadinya nggak yang se-pressure itu juga buat ngejalanin pas tahu oh ternyata aku jadi ketua ya gitu. Karena banyak dukungan juga ya Kak. Betul, sama kayak Kak Iqmal tadi, aku juga yang kayak didukung sama ruang lingkup aku juga kan, yang kayak nge-support selalu kayak gitu. Ya, jadi lingkungan yang saling support itu penting banget ya guys. Betul. Nah, terus nih Kak, boleh tahu nggak sih kira-kira selama Kakak menjalani atau mengikuti Mayoga Research Club selama 2 periode ya, ada nggak sih proyek riset ataupun lomba riset nih yang Kak ikutin itu apa sih tantangannya gitu? Kalau aku sih kayak jadi waktu yang pertengahan tahun ini aku sempat ikut ini Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi kayak itu tuh bisa dikenal OPSI gitu. Itu tuh emang event tahunan dari ini kalau nggak salah dari Menteri Pendidikan gitu. Oh, itu opsi yang bergengsi banget tuh Iya, kan Kak, lombanya. betul. Bener. Ya, Oke, jadi Kak. kayak tahu kan itu se-Indonesia ininya Betul. apa namanya? Se-Indonesia yang ikut gitu. Jadi kayak lumayan pressure ya, jujur gitu. Itu juga sempat sebenarnya kayak aku banyak ngeluhnya sih, banyak yang kayak apa jujur ya. Jadi banyak nggak yakinnya gitu di situ gitu. Terus ya udah dari situ aku kayak karena aku ngerasa aku di opsi belum mateng, ya aku kayak lebih banyak ikut di lomba-lomba yang emang diinin dari UNIF atau dari sekolah lain kayak gitu. Tapi walaupun Kala belum sampai ke tahap juara, tapi kalau misalnya udah mulai mencoba gitu, itu udah keren banget kok, Iya, guys. betul, Jadi karena dari pembimbing aja tuh kayak bilang ya nggak apa-apa nggak menang juara, yang penting udah menang lawan kemalasan sama diri sendiri gitu. benar. Jadi nggak ada salahnya mencoba, perihal menang kalah itu terakhiran aja. Betul. Oke, mungkin kita akan lanjut setelah sesi yang berikut ini. Mayoga menyapa Madrasah para juara. Nah, kembali lagi di sesi kali ini. Di sesi sebelumnya itu kita udah berbincang-bincang nih sama Kak Iqmal dan Kak Ala terkait bagaimana sih perjalanan Kak Ala dan Kak Iqmal sampai bisa menjadi Ketua Dewan Siswa dan Ketua MRC. Di sesi ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi nih terkait program-program dan apa aja yang bakal dikembangkan sama Kak Iqmal dan Kak Ala. Ya tuh bener banget. Jadi kan tadi Kak Iqmal sama Kak Ala udah jelasin panjang lebar, terus apa naik turunnya selama dia seleksi kan. Nah sekarang kita bakal tanya nih, kalau dari Kak Iqmal sendiri ada nggak sih program yang mau diperbarui lagi atau mungkin dikembangkan lagi nih dari program apa Dewa yang sebelumnya? Kalau untuk program mungkin ini lebih ke dalam program yang ingin dikembangkan ya. Karena kenapa? Karena di tahun sebelumnya itu ada madrasah kita itu mengadakan yang namanya Adiwiyata. Nah itu tuh memang madrasah yang inginnya zero waste. Nah karena di tahun kemarin itu masih belum maksimal, istilahnya masih baru lah. Nah itu masih baru, jadi aku berharap itu di tahun sekarang kami akan mengembangkan yang itu. Jadi
madrasah ini akan lebih kita kembangkan ke dalam lingkungan-lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat dan juga hijau gitu. Contohnya apa tuh Kak? Kalau kegiatan yang dari Dewa sekarang untuk melanjutkan atau mengembangkan kegiatan dari Dewa yang sebelumnya tentang Adiwiyata itu tadi? Nah, kebetulan banget di madrasah kita itu mengadakan yang namanya program Gemilang. Apa tuh Kak? Nah, di Gemilang itu tuh ada lomba-lomba. Yang pertama itu ada lomba kebersihan kelas. Kenapa lomba kebersihan kelas? Karena supaya siswa-siswa MAN 3 Sleman itu tetap termotivasi dalam menjaga kebersihan kelas mereka. Nah, terus ada juga tuh lomba taman, hias taman. Nah, itu kenapa kita mengadakan itu? Itu supaya sekolah kita itu nggak hanya bersih, tapi juga hijau. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, sebenarnya kan kalau tantangan tentang kebersihan tuh masih lumayan susah kan? Ya. Nah, itu tuh ada nggak dari Dewa yang sekarang itu tuh kayak ada proker untuk gimana sih biar anak-anak di Mayuga ini pada tertib untuk tentang kebersihan, terus nggak nyampah sembarangan, terus mau mengikuti kegiatan ini dengan semangat antusias gitu, ada nggak? Nah, untuk itu dari kita itu ingin mengadakan sosialisasi. Karena apa? Karena kalau memang suatu program tiba-tiba dikerjakan tanpa pengetahuan dari siswa-siswa itu juga akan mengakibatkan program tersebut tidak terlaksana. Ya sih benar sih, soalnya masih dilihat juga, tapi mulai sekarang makin kesini itu tuh siswa di Mayuga juga udah lebih sadar sama sampah sih, kelihatan banget. Bener Kayak banget. mereka kalau setiap pulang piket itu mereka ada yang bawa sampah, mereka bawa pulang ke rumah, itu berarti emang mereka udah lebih terbaik sih sekarang. Bener Keren banget sih itu sekarang. MAN 3 ini. Nah, tentunya gerakan Mayuga Cinta Lingkungan atau Gemilang ini tuh sangat berdampak baik untuk sekolah kita ya. Jadi sekolah kita Mayuga tentunya akan lebih mengurangi produksi sampah plastik dari jajan-jajanan yang dikonsumsi dari teman-teman kita semua gitu. Jadi sampahnya dapat menjadi tanggung jawab mereka tersendiri. Oke, nah untuk Kak Iqmal, kedepannya mungkin dari Dewan Siswa sendiri itu kedepannya akan atau dalam Dewan Siswa sendiri itu ada yang mau dikembangin lagi Kak dalam sesinya? Untuk organisasi kita akan lebih menekankan ke lingkungan sih, karena yang lebih berbarengan dengan program kerja madrasah juga. Jadi seperti itu. Kita menyesuaikan dari madrasah. Benar banget, karena dimanapun yang pertama kali dilihat itu adalah lingkungan sekolah kita. Jadi kita harus fokuskan ke sana. Oke. Kalau dari Kak Ala sendiri nih, Kak Ala sekarang kan tadi udah cerita tuh kalau baru ikut opsi. Nah, ada nggak sih persiapan untuk lomba selain opsi ini? Atau kakak misal di akhir-akhir ini baru nyiapin full ke opsi aja atau gimana? Oke. Karena kan kalau yang opsi udah pengumpulannya tuh udah dari September apa November, aku kurang September atau Oktober aku kurang ingat ya. Tapi kalau misal buat yang belakangan ini sih aku lagi ikut lomba, kayak beberapa lomba, kayak ada 3 lomba kalau nggak salah itu. 3 lomba Kak? Iya, karena kan kalau misal lomba riset itu kan kita bisa ikut semua, maksudnya bisa ikut mau berapapun kita bisa ikut. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan esai yang kita kerjakan nantinya gitu kan. Kalau misal sekarang sih aku lagi ikut yang paling condong sih, yang paling aku fokusin sekarang lagi di lomba Amikom. Itu tuh lomba kayak temanya agak susah ya, human trafficking atau perdagangan manusia kayak gitu. Jadi kayak jujur yang ini tuh memang harus lebih difokusin lagi, karena temanya jujur agak susah kayak gitu. Dan insya Allah nanti kalau nggak salah minggu mau presentasi online. Wah, keren banget sih. Kita doain ya, semoga Kak Ala bisa sampai jadi juara di lomba ini. Oke. Nah, untuk Kak Iqmal nih, mungkin ada nggak sih evaluasi dari periode sebelumnya yang diamanahin buat Kak Iqmal untuk melanjutkan organisasi Dewan Siswa? Kalau untuk organisasi itu memang setiap periode itu ada legasi, jadi memang ada program yang harus diturunkan. Nah, untuk itu dari kita itu bukan menghilangkan, tapi malah harus gimana sih caranya gitu ya, biar program tersebut menjadi kuat dan konsisten. Betul. Di setiap tahun dan bertahap-tahap. Nah, tentunya di setiap tahapan itu harapan dari kita semua itu memang terus berkembang. Seperti itu. Jadi emang di setiap periode itu ada legasi yang harus ditinggalkan untuk periode-periode setelahnya. Banget. Jadi Kak Iqmal itu melanjutkan sekaligus mengembangkan. Oke, lanjut nih. Sekarang ke Kak Ala lagi ya. Kalau dari Kak Ala,
itu kan Kak Ala udah lama nih ikut MRC, udah 2 periode kan. Itu tuh ada nggak sih evaluasi untuk Kak Ala sendiri dari perlombaan yang pernah Kak Ala ikutin? Kayak misal ini tuh esaiku sebenarnya kurang ini, tapi dari guru pendampingnya apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Kalau kayak aku bilang waktu awal ya, aku tuh ikut riset kan 0 pengalaman, jadi kayak nggak tahu banget nih tentang riset tuh apa sih atau gimana sih cara nulis penelitian tuh gitu. Nah mungkin yang dari yang harus aku kembangin dan evaluasi aku sendiri buat diri aku sih, aku masih yang kayak apa ya, masih kadang tuh masih yang ntar dia aku ngerjainnya masih ada waktu kok, kayak gitu loh, masih menunda-nunda gitu ya. Iya, jadi udah mepet deadline aku baru panik kayak aduh aku belum selesai gitu. Pengen itu sih yang harus aku evaluasi lagi gitu. Atau mungkin kayak karena aku masih yang apa ya, juga masih kadang tuh yang waktu dulu aku masih yang bergantung banget sama teman-teman aku, karena kan itu aku nggak punya pengalaman sama sekali, jadi aku banyak bergantung gitu. Kalau yang sekarang kan aku lebih banyak lomba individu ya, jadinya aku harus bergantungnya sama diri aku sendiri, kayak aku bilang sama kayak pembimbing aku bilang, kayak yang penting kita harus juara dalam diri kita sendiri dulu gitu, ngelawan malesnya kita gitu. Paling itu sih yang aku harus evaluasi ke diri aku. Nah, kalau untuk mengatasi masalah itu kan tadi berarti kayak Kakak tuh masih suka menunda-nunda. Nah, kalau dari Kakak sendiri tuh gimana cara Kakak biar nggak nunda-nunda ngerjain tugasnya itu, gimana Kak? Oke, kalau misal dari masa yang aku ketemuin di diri aku sendiri, aku tuh kalau misal di rumah aku tuh udah yang malas ngerjain apapun gitu loh. Jadi sebisa mungkin di sekolah aku nyelesain itu semua biar nantinya nggak aku tunda-tunda di rumah gitu. Jadi kalau misal di sekolah aku bisa aku kerjain semua sampai aku selesai gitu. Oke, sip. Bagus banget tuh Kak caranya. Jadi kegiatan di sekolah juga kita berbarengin sama untuk nyicil esai gitu ya Kak. Jadi di rumah bisa kita pakai buat istirahat. Betul. Tapi jangan itu ya teman-teman, sebisa mungkin harus tepat waktu juga. Benar, gitu dimaksimalin. ya. Betul. Oke, nah mungkin kalau dari Kakak sendiri nih, program yang bakal Kakak adain untuk MRC periode kali ini yang beda banget dari periode sebelumnya itu ada nggak Kak? Kalau yang beda banget sih nggak ada ya, palingan beberapa proker aku sih aku kembangin aja, karena karena kebanyakan program aku tuh cuman program turunan gitu, jadi yang udah patennya kayak gitu kalau nggak bisa aku ubah-ubah gitu. Palingan nantinya aku kembangin sedikit. Boleh di spill nggak Kak? Kalau salah satu yang terdekat aja deh. Paling terdekat sih palingan Miskom. Ya, kemarin tuh dengar ada event Miskom. Miskom tuh apa? Ya, Miskom boleh tuh dijelasin nggak sih Kak, Miskom tuh apa? Miskom tuh kayak lomba barengan sama lomba kolaborasi sama unit Olim. Jadi tuh dia lomba olimpiade pastinya, sama lomba esai kayak gitu. Buat SMP dan MTS derajat. Oh, jadi itu bisa diikutin oleh pihak eksternal sekolah ya teman-teman. Betul sekali. Gitu. Dan potensinya juga besar loh buat ngikutin Miskom ini. Tentunya bakal jadi prestasi juga. Betul gitu sekali. Oke, mungkin selesailah podcast kita kali ini. Bincang singkat kita kali ini, kayak kita tadi udah dijelasin banyak banget sama Kak Iqmal dan Kak Ala tentang apa sih Dewa, apa sih riset di Mayoga tuh kayak gimana sih, terus keluh kesah mereka selama menjabat, terus cara mereka bisa jadi sampai sekarang ini tuh gimana, itu kan kita udah dijelasin banyak banget tuh. Dan emang jujur keren-keren banget sih dua kakak yang ada di depan ini, sangat-sangat keren, yang emang mereka harus diapresiasi banget sih. Tepuk tangan gak sih? Kalian juga keren kok guys. Nah, jadi dari episode Mayoga Menyapa kali ini, semoga kita semua bisa termotivasi dengan semangat Kak Iqmal dan Kak Ala sampai bisa menjadi ketua Dewa dan ketua MRC. Dan semoga kita doakan untuk kedepannya Kak Ala sama Kak Iqmal ini bisa lebih baik, lebih berkembang dari yang sebelumnya, atau bahkan melampaui yang sebelumnya gitu ya. Iya, betul banget. Amin. Oke. Mungkin terima kasih banyak untuk Kak Iqmal dan Kak Ala sudah berbincang bersama kami di podcast Mayoga Menyapa, dan sampai jumpa di episode Mayoga Menyapa Madrasah Para Juara.